Oke, baik teman-teman sekalian. Nanti Pak Iwan kamera yang ini. Ya, baik, kita akan mulai teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari ini mengawali doorstop afiliasi, kita bertemu bersilaturahim bersama dalam rangkaian Song-Song Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang insya Allah akan diselenggarakan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada bulan November 2022. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Sekretaris Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang akrab kita panggil dengan Bapak Dr. Muhammad Yamin. Dan nanti kita akan ngobrol tentang kebiar siar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Jadi teman-teman nanti bisa ikut berdiskusi dengan beliau selepas beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda-agenda Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi malam hari ini kita akan lebih banyak mendengar dari Pak Yamin terkait dengan agenda-agenda Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Dan saya kira kita sudah mulai masuk ke bulan Agustus, sebentar lagi September, Oktober, dan berikutnya kita akan masuk pada hari Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Saya kira demikian teman-teman sekalian, dan kita akan mulai ngobrol dengan Pak Yamin. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau kita lihat baju yang dipakai oleh Pak Yamin dan saya tentunya ini pemberian Pak Yamin. Saya nggak tahu apakah nanti teman-teman akan mendapatkan kaos ini Pak Yamin. Ya, ini kaos Muktamar ya Pak Yamin ya. Ya. Sebelum nanti kita akan bahas lebih. Baik. Ya. Jadi ini kaos yang dipakai Pak Yamin dan saya nggak tahu apakah teman-teman juga bisa melihat, tulisannya adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Pak Yamin, Muktamar November 2022, tema kita malam hari ini ngobrol tentang gebiar siar Muktamar Muhammadiyah. Jadi agenda-agenda Muktamar yang sudah pasti seperti apa Pak Yamin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi dan teman-teman media, baik media ofisial Muhammadiyah maupun afiliasi serta teman-teman media yang lain yang barangkali berkesempatan bergabung bincang-bincang malam hari ini. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah dan mengapresiasi forum silaturahmi dan juga sekaligus forum komunikasi media, khususnya media ofisial dan afiliasi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah untuk mensukseskan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah yang ke-48. Kita tahu kan Muktamar ini mestinya diselenggarakan di tahun 2020, kemudian karena pandemi, insya Allah diselenggarakan di bulan November 2022. Tanggalnya kita sudah tahu semua, insya Allah tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022 yang diawali dengan tanggal 18 itu adalah sidang tanwir dan pembukaan muktamar diawali atau pembukaan muktamar dilakukan tanggal 19 November. Tentu muktamar bagi kita khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah itu memiliki ikatan yang sangat kokoh ya, sangat kuat. Baik secara sosiologis, secara ideologis ya, historisnya juga sehingga warga Persyarikatan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang namanya atau agenda yang namanya muktamar. Baik Muktamar Muhammadiyah maupun Muktamar Aisyah. Nah, geliat syiar, geliat dinamika, geliat semarak muktamar sudah kita rasakan denyutnya di mana-mana. Sampai pada pelosok tingkat ranting dan memang kita
berkoordinasi dengan pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting untuk bersama-sama menggerakkan gairah menyambut muktamar ini dengan penuh kegembiraan. Hanya saja karena situasi pandemi COVID ini belum sepenuhnya usai, ya tentu kita mewanti-wanti betul semua aktivitas syiar kebiar muktamar itu dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku atau yang ditentukan baik oleh pemerintah maupun yang direkomendasikan oleh MCCC. Nah, itu prolognya. Nah, kegiatan syiar ini ada ragam levelnya, ya. Ada nanti yang saya ingin lebih banyak cerita kegiatan syiar di tingkat pimpinan pusat atau panitia pusat, ya, di tingkat pusat. Kemudian tentu teman-teman, ya, kami harapkan juga menggerakkan ikut menjadi bagian mendinamisir syiar muktamar itu di tingkat wilayah. Dan juga syiar muktamar ini ada di tingkat daerah, cabang, bahkan ranting, bahkan komunitas-komunitas masyarakat yang merasa punya ikatan emosional dengan Muhammadiyah maupun Aisyah. Saya kira itu, Pak Budi. Oke, ya, ada beberapa yang menarik tadi kalau kita simak dari yang disampaikan oleh Pak Yamin. Jadi muktamar sudah pasti akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022 dan tentunya banyak ragam kegiatan yang diselenggarakan untuk menyemarakkan menyongsong muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, baik itu di lokasi panitia pusat, panitia penerima maupun juga dari wilayah, daerah, cabang, ranting, bahkan komunitas. Ya. Mau ada lagi mungkin Pak Yamin? Ya, jenis-jenisnya mungkin yang perlu saya sampaikan juga. Jenis-jenis aktivitas syiar itu diserahkan sepenuhnya kepada kreativitas wilayah, daerah, cabang, dan ranting untuk mengeksplor kreativitas, inovasi, dan ragam kegiatan baik yang bersifat keagamaan, sosial, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dan hal-hal lain yang inti utamanya adalah menggembirakan dalam rangka menyambut muktamar Muhammadiyah dan muktamar Aisyah yang ke-48. Entah demikian, panitia pusat juga merancang beberapa aktivitas yang kita sebut sebagai agenda pendukung muktamar atau agenda syiar muktamar Muhammadiyah maupun muktamar Aisyah ke-48. Nah, yang pertama itu yang berkaitan dengan atau bidang ilmiah, ya, ilmiah atau kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, 2019 bahkan, ya. Ya, ketika muktamar itu akan diselenggarakan tahun 2020, ya. Jadi 2019 sudah dimulai dirancangkan yang biasa dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui steering committee atau panitia pengarah yang mempersiapkan materi-materi atau agenda muktamar. Nah, acara itu sering kita kenal dengan istilah seminar pramuktamar. Nah, kalau kita amati seminar pramuktamar ini ada yang diselenggarakan oleh panitia pengarah, tetapi juga kita lihat banyak kemudian inisiatif juga kampus-kampus yang menyelenggarakan di luar topik-topik yang sudah ditentukan oleh atau yang sudah disusun oleh panitia pengarah. Nah, kegiatan seminar pramuktamar ini sudah selesai kalau tidak salah di bulan Mei, ya, di bulan Mei 2022 yang lalu, ya, dengan putaran terakhir itu berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, topiknya kalau saya tidak salah ingat tentang internalisasi gerakan Muhammadiyah, gitu. Nah,
spirit ini perlu kita jaga sebagai sebuah gerakan ilmu ya. Muhammadiyah itu di samping sebagai gerakan amal usaha, tetapi harus difahami juga Muhammadiyah lahir juga sebagai gerakan ilmu, maka tradisi-tradisi berpikir itu menjadi bagian integral dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu menjaga momentum menjelang muktamar dalam konteks kegiatan ilmiah ini, kita merancang kegiatan yang namanya Muktamar Talk, ya, muktamar. Nah, Muktamar Talk ini kan mengupas beragam isu ya, beragam isu yang tentu menjadi perhatian Muhammadiyah dan Aisyah. Ini sudah berlangsung agak cukup banyak putarannya ya. Kalau teman-teman mengikuti itu di setiap hari Jumat pukul 14 ya, 14 siang. Nah, nanti putaran Muktamar Talk ini akan kita pungkasi itu menjelang pelaksanaan muktamar dengan sebuah event talk show ya. Ini sedang digodok ya narasumber dan materinya yang pas, tetapi nanti puncak dari kegiatan Muktamar Talk itu adalah talk show yang menghadirkan audiens secara offline dengan jumlah yang kita harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi dari sisi siar itu bisa terasa. Karena Muktamar Talk yang selama ini kita lakukan itu sifatnya adalah daring utamanya. Nah, itu kegiatan yang bersifat ilmiah, Mas Budi. Oke, lalu mungkin yang non ilmiah? Oke, ya. Yang kedua itu semuanya tetap ilmiah, cuma basisnya kalau tadi saya katakan ilmiah itu lebih banyak menggunakan pendekatan teoritis, ya. Kemudian dengan kaidah-kaidah keilmuan yang lebih diutamakan. Nah, yang kedua ini di bidang ekonomi, ya. Ekonomi. Ada dua event di bidang ekonomi ini. Yang pertama yang terkait dengan Expo, ya, Expo. Nah, Expo ini ada dua hal ya. Yang utama adalah Expo ini kita beri tema ya. Temanya adalah Muhammadiyah Innovation and Technology Expo, ya, MIT. Okay. Ya. Muhammadiyah Innovation Technology Expo. Kenapa demikian? Karena selama kurun waktu kiprah Muhammadiyah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan hadirnya ratusan perguruan tinggi dan juga beragam dunia pendidikan, tentu sudah melahirkan produk-produk inovasi dan teknologi. Saya yakin di kampus-kampus itu banyak. Ya, betul. Ya, di sekolah-sekolah kita juga tidak ketinggalan. Betul. Ya, SMK maupun SMU itu banyak produk-produk temuan teknologi. Nah, saatnya kita ekspokan, karena ciri masyarakat berkemajuan, saya kira itu dilihat dari teknologinya. Jadi dikatakan maju itu kalau menggunakan pendekatan teknologis. Nah, Muhammadiyah itu terkenal sebagai organisasi yang mengusung slogan adalah berkemajuan dan dikenal sebagai organisasi modern. Ya. Maka hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian di kampus, di sekolah yang merupakan produk teknologi itu sudah saatnya untuk ditampilkan dan diketahui oleh publik secara lebih luas. Ya, momentumnya yang paling pas adalah di Expo di Muktamar ini. Ya, kita masih ingat Pak Yamin saat itu, misalnya ya, ini UAD saat itu punya temuan alat kan yang terkait dengan di saat pandemi itu ya, alat
Deteksi itu apa ya Pak itu ya? Itu yang sudah juga cukup terkenal dan saya yakin PTM yang lain punya serupa ya Pak Yamin ya. Apalagi saat pandemi kemarin ya, banyak sekali juga produk-produk teknologi dan inovasi dari dunia kampus Muhammadiyah dan Aisyah itu cukup menggembirakan. Nah, saatnya untuk kita tampilkan di Expo Muktamar ini. Namun juga Expo memberi ruang pada pihak-pihak lain yang ingin juga tampil di pameran, khususnya yang berbasis pada penguatan pengembangan teknologi. Ya. Yang kedua di bidang ekonomi itu adalah bazar ekonomi umat atau bazar yang berkaitan dengan produk-produk para pelaku usaha kecil dan mikro, UMKM dan sejenisnya. Nah, ini kita siapkan bazar ekonomi umat, Nah, itu di bidang ekonomi, Mas Budi. Ya, jadi sudah ada nih tadi kegiatan terkait dengan ilmiah sudah dikupas oleh Pak Yamin ya. Ada Muktamar Talk yang berisi tentang syiar, bagaimana kemudian Muhammadiyah dan juga tentang bagaimana kemudian peran Muhammadiyah di dalam konteks kebangsaan dan seterusnya. Lalu ada juga kegiatan ilmiah yang perguruan tinggi. Lalu yang kedua adalah ekonomi, baik itu terkait inovasi maupun teknologi dan juga ekonomi. Yang lain apa Pak? Baik, saya ingin menggarisbawahi ya tentang bazar tadi itu ya. Kita tahu sejarah Muhammadiyah itu hadir dengan potensi kekuatannya sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai saudagar, saudagar. Nah, sehingga saya kira momentum ini juga penting dan juga Majelis Ekonomi juga menghimpun para saudagar juga ya. Nah, itu arti pentingnya bazar. Nah, yang ketiga itu bidang sosial keagamaan. Nah, di bidang sosial keagamaan ini ada beberapa agenda yang kita siapkan ya. Yang pertama adalah Tabligh Akbar, Tabligh Akbar. Ini diagendakan oleh teman-teman panitia itu mengundang Ustadz Adi Hidayat untuk Tabligh Akbar. Nah, Tabligh Akbar ini akan kita combine, akan kita padukan dengan agenda yang kedua di bidang sosial keagamaan, yaitu temanya menjadi Tabligh Akbar dan amal kemanusiaan. Harapannya adalah melalui kegiatan Tabligh Akbar itu kita akan menghimpun donasi dana untuk pemberdayaan, pengentasan persoalan-persoalan kemiskinan atau juga untuk kemajuan di beberapa daerah, terutama kita akan mengarah di daerah tertinggal, di daerah 3T yang itu kita akan selenggarakan Tabligh Akbar dan amal kemanusiaan. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan sosial keagamaan ini pula adalah bakti kesehatan. Insya Allah dikoordinir oleh Majelis MPKO ya, akan menyelenggarakan bakti kesehatan melalui seluruh. Selamat datang Pak Bahtiar. Mari bergabung sini. Ya. Alhamdulillah ini Pak Bahtiar juga bergabung di obrol-obrol santai malam hari ini. Ibn Syajat. Alhamdulillah. Ini saya lagi cerita tentang agenda pendukung dari kegiatan muktamar ini. Tadi cerita tentang
bakti kesehatan. Nah, rencananya nanti seluruh rumah sakit dan jaringan kesehatan Muhammadiyah dan Aisyah akan secara serentak dalam satu durasi waktu hari yang ditentukan, ya, kalau tidak salah di rancangan itu akan dimulai tanggal 10 Agustus, itu mungkin akan kita lihat pastikan agendanya, itu melayani bakti kesehatan pada kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga denyut kesehatan ini menjadi hal yang pusat perhatian juga menjadi agenda pendukung di muktamar kali ini. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan sosial keagamaan itu adalah kegiatan yang kita namakan Mangayu Bagyo Muktamar. Jadi Mangayu Bagyo Muktamar itu rencananya diselenggarakan tanggal 18 malam, ya, 18 malam, 18 November malam. Sehingga kalau teman-teman kita yang datang ke Solo di tanggal 18 pagi masih berkesempatan malamnya bisa ini dipusatkan di gedung auditorium UMS. Itu yang berkaitan sosial keagamaan. Nah, yang berikutnya juga ada kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas dan seni, ya. Ini wujudnya lomba-lomba, ya. Meskipun saya ikuti, ya, di wilayah daerah cabang itu juga menyelenggarakan lomba-lomba, ya, yang semarak, dan tidak ada salahnya juga mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh panitia pusat, dengan nanti akan mendapatkan bagi yang pemenangnya itu adalah Piala Muktamar. Piala Muktamar. Nah, itu ada berkaitan dengan lomba cover theme song Muktamar, meskipun di beberapa media sosial ini sudah mulai muncul, ya. Nah, itu akan menarik diikutkan. Kemudian ada lomba desain cover logo Muktamar, ya, ada lomba pidato, ada lomba seni baca Al-Quran, atau festival seni baca Al-Quran. Nah, itu yang berkaitan kreativitas dan seni. Nah, yang kelima ini yang tidak kalah menariknya ingin saya sampaikan adalah bidang olahraga. Ini ada yang khas, ya, ada yang khas kegiatan di bidang olahraga ini. Yang pertama adalah goes virtual. Nah, ini baru pertama kali kita ini akan menyelenggarakan goes virtual. Itu asumsinya adalah peserta goes ini dia bisa berada di lokasi yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Nanti dengan satu mekanisme sistem yang kita siapkan, hingga lomba goes virtual ini bisa diikuti oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka targetnya saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, ya, itu bisa juga mengikuti goes virtual ini. Nanti ada aturan mainnya, dengan teman-teman media juga bisa. Oh, saya kira harus itu, ya, akan menjaga kesehatan, ya, karena juga tugas media itu kan sangat berat, ya, sehingga perlu menjaga kondisi fisik. Nah, goes virtual. Yang terakhir yang berkaitan dengan olahraga ini adalah kita sedang merancang sebuah acara hiburan, ya, yaitu pertandingan sepak bola persahabatan, ya, antara Muhammadiyah All Star, dan nanti kita sedang mencari bibit-bibit pemainnya. All Star, ya. All Star, ya, All Star. Itu mungkin Guspa nanti bisa jadi penyerang, ya, atau penjaga gawang. Teman-teman bisa ikut mendaftarkan ingin jadi apa, paling tidak. Nah, nanti dengan kita sedang menjajaki dengan pemerintah Solo, ya, dan provinsi. Intinya adalah menjaga kebersamaan dan keakraban. Itulah beberapa agenda pendukung yang disiapkan oleh panitia pusat, yang tentu juga panitia
biasanya di wilayah daerah itu kan ada juga panitia gebiar siar muktamar ya. Bisa mengimprovisasi dengan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Itu Mas Budi yang berkaitan dengan gebiar siar muktamar. Baik, makasih Pak Yamin. Dan di tempat kami juga sudah bergabung Bapak Bahtiar yang kerap kita panggil Gus Bah. Saya kira kalau teman-teman sudah sangat familiar semuanya lah ya dengan Gus Bah. Nanti Gus Bah juga akan menambah tentang gebiar siar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Tadi Pak Yamin sudah menyampaikan banyak hal, terutama adalah tadi yang saya kira teman-teman akan meng-highlight malam hari ini adalah ragam agenda pendukung ya. Ada kegiatan ilmiah, kemudian ekonomi, lalu kemudian sosial keagamaan, kemudian kesehatan, mangungi bagio, kreativitas dan seni dan olahraga. Saya ke teman-teman dulu, tapi sebelum teman Gus Bah lah, saya kira nambah Gus. Jadi kira-kira tema kita malam hari ini adalah terkait dengan gebiar siar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Selain itu apa Gus yang mungkin Gus Bah bisa sharing ke teman-teman rekan media yang sudah bergabung di malam hari ini? Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Yamin atas waktunya, dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yamin terkait dengan kegiatan atau semarak gebiar Muktamar Muhammadiyah yang kami sebagai panitia di Bina Pusat Muhammadiyah pertama memohon pada rekan-rekan media afiliasi Muhammadiyah Aisyah ini untuk bisa meramaikan ya, mensiarkan ya. Pertama terkait dengan aktivitas-aktivitas pendukung muktamar, kegiatan-kegiatan muktamar supaya halayak atau publik luas itu mengetahui, tersosialisasi terkait dengan apa sih kegiatan-kegiatan penjelang Muktamar Muhammadiyah dan di pas acara Muhammadiyah. Selain aktivitas, saya juga memohon pada teman-teman rekan media adalah juga mempublish ya, memposting ataupun mendengungkan isu-isu yang diusung oleh Muhammadiyah dan Aisyah ya. Tentu pertama dalam penyelenggaraan muktamar itu tentu juga ada aroma ataupun ada yang terkait dengan proses politik Muktamar Muhammadiyah. Nah, tentu nanti teman-teman juga bisa meng-highlight calon-calon kandidat daripada anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang akan terpilih, menyemarakkan berbagai macam bagaimana sih kepemimpinan Muhammadiyah ke depan ya, kepemimpinan Muhammadiyah di bidang kehidupan ya. Ada yang bagaimana hubungan Muhammadiyah tentang politik, hubungan Muhammadiyah dengan ekonomi, hubungan Muhammadiyah dengan lingkungan, hubungan Muhammadiyah dengan berbagai macam isu-isu global terkait dengan misalkan perang, mengungsi, bencana dan sebagainya. Nah, kami juga memohon dan meminta teman-teman ikut juga melans atau mempublish isu-isu yang menjadi concern ataupun perhatian penting daripada Muhammadiyah. Itu saya kira juga perlu di headline, misalkan narasi-narasi Muhammadiyah terkait dengan Islam berkemajuan ya. Besok di Muktamar Muhammadiyah itu ada penetapan formulasi rumusan apa sih yang disebut dengan Islam berkemajuan. Itu teman-teman juga bisa memberitakan ya, mensiarkan, mensosialisasikan apa sih Islam berkemajuan ya, manhaj Islam berkemajuan ya. Kalau sekarang mungkin di kaosnya Pak Yamin ya, memajukan Indonesia mencerahkan semesta, itu bagian dari terjemahan daripada Islam berkemajuan ya. Kita sering mendengar dan membaca Islam berkemajuan yang disampaikan oleh para pimpinan Muhammadiyah, baik di forum resmi formal Muhammadiyah dan di forum media, pertemuan-pertemuan media. Jadi kita sering membaca ataupun mencermati ataupun mendengar Islam berkemajuan. Nah, ini di muktamar besok juga ada pembahasan dan penetapan ya rumusan Islam berkemajuan atau yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan. Jadi konsepnya sudah dirumuskan dan agak tebal,
Nah, nanti teman-teman media pas Muktamar Muhammadiyah akan kita share apa sih Islam berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah ya. Bedanya dengan Islam yang lain apa seperti itu. Nah, di dalam Muktamar Aisyah juga ada pembahasan dan penetapan konsep rumusan perempuan berkemajuan. Nah, seperti itu. Ya, jadi gerakan Islam, gerakan perempuan berkemajuan itu juga dibahas dan digodok dalam muktamar ya. Nanti kalau Pak Yamin lebih kepada aktivitas-aktivitas pendukung sebelum dan pas acara muktamar, saya sampaikan di dalam muktamar juga diputuskan hal-hal penting ya, hal-hal yang sangat krusial di dalam gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Di samping terkait dengan materi rumusan Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan, juga akan diputuskan banyak program-program terobosan ya, program-program Muhammadiyah tahun 2022 dan sampai 2027. Nah, jadi periodisasi tahunan pengurus PP Muhammadiyah saya sampaikan mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Kalau kemarin flow-nya misalkan 2005, 2010, 2015, 2020. Nah, karena kemarin diputusin dalam tanwir bahwa muktamar mundur, muktamar dalam tanwir diputuskan mundur tahun 2021, pandemi belum selesai mundur sampai tahun 2022 sekarang ini. Nah, logikanya kepengurusan Muhammadiyah itu 5 tahun periodisasinya, maka besok kepengurusan Muhammadiyah itu adalah kepengurusan Muhammadiyah periode tahun 2022 dan 2027 seperti itu. Nah, ini tentu juga akan sangat mempengaruhi ya terkait dengan bagaimana hubungan Muhammadiyah dan politik elektoral kelak ya nanti tahun 2024. Biasanya Muktamar Muhammadiyah itu selalu berhimpitan dengan gelaran proses pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tentu ini akan tensi politiknya sangat tinggi ketika Muktamar Muhammadiyah berhimpitan dengan muktamar pemilu ya di Indonesia. Besok Muktamar Muhammadiyah itu jauh setelah pemilu. Nah, bisa kita lihat kalau besok pengurus Muhammadiyah itu tahun 2022 sampai 2027, pemilunya kan besok kan tahun 2024. Ya, jadi jauh setelah muktamar baru pemilu dan jauh sebelum Muktamar Muhammadiyah sudah dilaksanakan pemilu. Jadi hubungan secara politik elektoral juga akan mengalami pergeseran ya. Tentu ini juga teman-teman media perlu juga mungkin menyampaikan bahwa ternyata ada perubahan atau pergeseran waktu pelaksanaan muktamar ya. Jadi program-program yang diputuskan oleh Muhammadiyah nanti juga mengalami tentu perubahan karena apa? Sebenarnya tahun 2025 itu menandai periode akhir dari Renstra program Muhammadiyah tahun 2005 sampai tahun 2025 seperti itu. Nah, tentu ini akan dievaluasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Muktamirin semuanya. Bagaimana sih capaian ataupun apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah itu sampai tahun 2025 itu bagaimana gitu. Apakah yang diciptakan, apa yang diprogramkan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tentu tahun muktamar besok juga akan menandai pergeseran atau pergantian yang namanya Renstra atau perencanaan strategis. Tentu tahun Muhammadiyah tahun 2025 sampai tahun 2050 misalnya seperti itu. Nah itu tentu bisa dibahas dan akan dibahas tentu ya di dalam muktamar itu, apakah juga akan menjurus ke sana kalau pemerintah punya dulu ada repelita atau pelita, kalau sekarang ada RPJMD atau RPJMN, RPJP lah. Muhammadiyah juga punya Renstra 5 tahunan, bahkan Renstra jangka panjang yaitu 25 tahunan. Nah,
Ini contoh juga teman-teman besok dalam muktamar kami mohon dan panitia dibantu mensiarkan terkait dengan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah dalam muktamar. Terus yang ketiga terkait dengan pemilihan anggota PP Muhammadiyah. Tentu juga bagaimana teman-teman bisa ikut mensosialisasikan bagaimana siapa sih kandidat calon pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini belum saya kok media-media belum banyak mengangkat ini gitu loh. Masih apakah tidak tahu, apakah malu-malu ataupun nunggu waktu, nah gitu ya. Nggak mau tahu ya, malu-malu atau nunggu waktu. Tapi muktamar sudah 3 bulan menjelang hari H, masa belum ada suara-suara atau media-media mencoba mengenalkan ke publik misalkan calon-calon potensial ya gitu. Misalkan begitu bagaimana ataupun teman-teman media mengangkat misalkan formasi pengurus PP Muhammadiyah ke depan, misalkan kombinasi antara ulama, intelektual, aktivis gerakan dan sebagainya, ataukah harus didominasi oleh intelektual kampus, apakah harus didominasi oleh aktivis dari Ortom dan lain sebagainya. Tolong itu juga nanti ada di dalam perbincangan di dalam media afiliasi Muhammadiyah. Ya tentu ini akan juga menggayengkan ataupun meramaikan pemberitaan di gelaran muktamar Muhammadiyah. Nah selanjutnya mungkin nanti dialog saja. Ini saya pancing-pancing yang agak core-nya ya, core of the core, inti ataupun substansi pergelaran muktamar besok. Terima kasih. Itu Mas Budi, Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bah, saya kira malam hari ini sudah menghangatkan ya. Malam hari ini sudah menghangatkan kita bersama. Tadi terakhir tentang teman-teman mulai ngangkat nih terkait dengan pemilihan PP Muhammadiyah dan Aisyah ya. Ini sebenarnya kemarin pada waktu jambore, wah ini ada iseng, nggak ada polling wah ya. Ya nah ini teman-teman saya nggak akan memperpanjang, kami buka ruang teman-teman untuk memberikan umpan balik atas apa yang ya kan udah rame nih di grup ini. Apa yang telah Pak Yamin dan Gus Bah sampaikan, kami persilakan teman-teman. Yang pertama sudah resen, di chat room juga sudah banyak yang bertanya, tapi saya mau yang resen dulu aja lah. Mas Tarom dipersilakan. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Yamin dan Mas Gus Bah. Salam kenal Muhtarom di Pekalongan Pak. Kebetulan hujan sangat deras, mudah-mudahan suaranya tetap terdengar dengan jelas juga. Menarik sekali tadi pancingan dari Gus Bah. Itu sebetulnya memang poin-poin yang jika dijadikan berita itu bisa sampai 100 berita itu. Menarik sekali. Apalagi berkaitan dengan calon-calon potensial. Wah. Terkait dengan menuju dekat dengan 2024. Tapi itu nanti kita sambil jalan. Jelas ini mau bertanya ke Pak Yamin. Muktamar kali ini kan diwarnai dengan COVID-19 ya. Untuk menuju ke muktamar sempat tertunda. Sempatkah ada semacam kebingungan atau depresi atau stres kayak gitu Pak untuk panitia yang pada tahun muktamar 48 ini, karena saya lihat muktamar sebelumnya itu kan tidak ada yang namanya pandemi yang tidak terlihat seperti ini. Nah, kemarin bahkan warga Muhammadiyah yang bukan panitia pun ikut harap-harap cemas. Yang lebih nangis lagi adalah bagian merchandise mungkin ya. Bagian merchandise yang di muktamar yang panitia penerima sudah cetak kaos, sudah ada tanggalnya, ternyata diundur sampai 2 tahun. Nah, itu pernah ada dinamika seperti apa di kepanitiaan sendiri. Terus ini Pak, yang selanjutnya yang lagi ramai sekali kemarin Bapak memberikan statement mengenai logo muktamar Pak. Ini yang sampai saat ini saya juga dijapri orang-orang, banyak teman-teman yang produsen kaos baik personal maupun atas nama amal usaha dari Ortom. Mas, ini jadinya gimana sih? Boleh apa enggak? Kalau boleh ya tak bikin, kalau enggak boleh ya tetap tak bikin kayak gitu. Bingung.
Nah, itu yang perlu dijelaskan saat ini seperti apa. Karena saya juga di dalam grup PWM Jateng. Nah, kemarin Pak Dodok Sartono bilang, biarkan panitia pusat tetap membolehkan seperti itu, tetapi untuk yang Jawa Tengah pokoknya tetap kita harus sesuai surat dari PWM. Nah, kebetulan surat dari PWM Jateng itu Pak Tafsir bilang bahwa semua merchandise terpusat di panitia penerima seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sendiri Pak nanti seperti apa, karena memang di satu pihak teman-teman dari kader maupun warga dan simpatisan itu yang sudah terbiasa berjualan kaos dengan produksi sendiri itu ingin seperti dulu. Di satu sisi juga bagian merchandise juga ditarget 8 miliar, yang saya pikir 8 miliar itu tidak sedikit ya, banyak juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu aja dulu pertanyaan, masih banyak yang. Oke, ini satu-satu aja ya Pak Yamin ya. Mau nggak Pak Yamin? Tadi mengenai COVID tadi yang pertama. Yang pertama, dinamika persiapan muktamar ini kan memang sangat dinamis ya. Sejak diputuskan tanwir yang pertama itu dilakukan secara blended ya. Yang hadir ke Solo itu hanya anggota tanwir dan ketua-ketua pimpinan daerah. Nah, sehingga anggota atau perwakilan dari daerah itu diharapkan hadir di klaster-klaster wilayah. Ini sebuah pilihan yang menuntut satu kesiapan yang sangat rumit pada waktu itu, ya, karena kita harus mempersiapkan tentu berkaitan dengan sumber daya manusia, kepanitiaan pada tingkat lokal, di tingkat wilayah, kemudian berpikir juga berkaitan dengan jaringan, ya, berkaitan dengan teknologi, dan yang juga tidak kalah krusialnya adalah berkaitan dengan pemilihan. Ketika pemilihan itu terpencar di 34 wilayah, bahkan ada satu wilayah itu bisa saja lebih dari satu titik. Betapa itu sebuah persoalan yang pada waktu itu kita juga sudah mencoba untuk mempersiapkan. Tetapi kan seiring dengan mulai landainya COVID, keinginan dari wilayah daerah agar muktamar ini bisa berlangsung seperti biasanya, itu kan prosesnya juga tidak gampang, tidak cepat. Muhammadiyah ini kan sangat prosedural sekali, organisasinya itu sangat kuat untuk memutuskan sesuatu yang urgent. Maka harus, karena itu keputusan tanwir, maka harus diputuskan dengan tanwir minimal. Nah, jarak antara satu tanwir ke tanwir yang kedua terakhir itu kan juga cukup memakan waktu. Nah, disitulah panitia juga ada dalam satu sisi menunggu untuk hal-hal yang krusial, tetapi dari sisi teknis kita sudah mengantisipasi. Ketika mau blended atau mau luring secara penuh seperti yang diputuskan pada tanwir beberapa waktu yang lalu, ada plan A, ada plan B di dalam setiap rencana kegiatan yang dilakukan. Nah, alhamdulillah pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan tanwirnya beberapa waktu yang lalu sudah menetapkan fix, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Sehingga memang memerlukan satu dinamika persiapan yang luar biasa. Itu satu. Yang terkait dengan pandemi. Yang kedua tentang logo, ya toh? Logo bagi sebuah organisasi dalam setiap event-eventnya itu saya kira hal yang biasa dilakukan, dan saya kira penjelasan baik dari panitia penerima maupun dari panitia pusat itu keputusannya orang yang bingung itu karena nggak mau berpikir gitu loh. Kalau yang berpikir itu nggak bingung gitu loh. Ya, ambil aja keputusan mana yang diyakininya sebagai sebuah hal yang baik. Intinya adalah
logo dalam setiap aktivitas muktamar itu adalah memiliki nilai syiar, ya, syiar. Sehingga dengan adanya logo itu menjadi semakin semarak, ya, dan juga saya katakan menggerakkan pelaku ekonomi mikro, kecil dan mikro. Misalkan pimpinan cabang mau mengadakan sepeda gembira, tentu butuh kaos seragam yang seperti ini. Nah, tentu itu akan menggerakkan aktivitas ekonomi di level cabang. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ada produk yang memang resmi diproduksi oleh panitia penerima. Dan memang semua produk merchandise muktamar yang ofisial itu di panitia penerima, ya. Panitia pusat tidak memproduksi merchandise, hanya memberikan satu guidance saja yang berkaitan dengan penggunaan logo. Sehingga saya kira teman-teman sudah bisa memahamilah bahwa kalau untuk kepentingan ujung-ujungnya adalah untuk syiar bersama, saya kira hal yang menggembirakan buat kita semua. Itu Mas Mutarom. Oke. Baik, sebelum ke yang sudah beberapa yang resen, tetapi ini ke pertanyaan yang di chat Zoom, biar kita juga berikan kesempatan yang sama. Sangat tertarik dengan goes virtual. Jadi ini kalau mau terlibat seperti apa, kemudian apakah juga nanti akan ada konsep rekor muri untuk goes virtual? Monggo Gus Bah, atau Pak Yamin, monggo Pak Yamin. Goes virtual itu memang didesain untuk agar aktivitas ini bisa diikuti oleh siapapun dan kapanpun. Ya. Di seluruh penjuru dunia yang bisa mengakses program ini. Goes virtual muncul juga dari kita berpikir menampilkan kegiatan alternatif di era pandemi. Ya. Karena biasanya kalau sepeda gembira itu kan bisa ratusan, ribuan gitu ya, bahkan mungkin bisa puluhan ribu. Nah, dalam konteks pandemi saya kira ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan kembali. Maka dicetuskanlah satu kegiatan dalam sepeda gembira ini tidak mengurangi kegembiraannya, tidak mengurangi olahraganya, tetapi aktivitas sepeda gembira itu bisa dilakukan yaitu dengan cara goes virtual. Secara teknis nanti kira-kira teman-teman nanti akan ada web system yang berkaitan dengan goes virtual ini. Insya Allah minggu ini web sistemnya sudah akan kita launching. Nah, teman-teman nanti kalau ada banyak informasi di situ, mendaftar nanti akan mendapatkan akun dari pendaftaran itu. Ya, dari akun itu dia akan termonitor, dia nanti melakukan berapa kilometer hari ini. Totalnya dibatasi maksimal 48 kilometer. 48 kilo yang bisa ditempuh tergantung kesempatannya masing-masing. Jadi tidak harus sekaligus 48 kilo itu diselesaikan dalam satu hari. Nah, hanya saja ada beberapa yang diminta oleh panitia. Pertama, daripada bersepeda sendirian, tetapi kalau bergerombol terlalu banyak juga agak riskan di era pandemi COVID ini, maka bisa saja kemudian membentuk kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok. Atau yang sudah punya komunitas kan satu komunitasnya, begitu kan? Apalagi yang sudah punya komunitas bisa secara luring itu bersama-sama. Nah, dalam setiap etape atau dia melakukan kegiatan sepeda itu diharapkan berhenti dan mengambil momen foto di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan aktivitas Muhammadiyah. Nah, apakah di gedung Muhammadiyah atau di sekolah atau di hal-hal lain yang punya aktivitas yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Nah, foto itu yang diupload ke sistem itu. Nah, itu secara teknis nanti bisa dibaca nanti di web sistemnya. Nah, pada puncak penutupannya nanti di tingkat Jawa Tengah, ya, terus khususnya di Solo Raya, akan diselenggarakan secara luring gitu loh.
Jadi tapi tetap dalam kaitan goes virtualnya itu. Jadi yang di Amerika bisa juga mengikuti via online, yang di Solo via offline. Ya offline dan online kalau yang di Solo ya. Offline-nya nanti pada saat kalau mau yang bersama-sama, Dan tentunya ada hadiahnya yang benar ya Pak? Iya, tentu ada. Sebenarnya tidak perlu saya umumkan di sini. Nanti dilihat dulu di webnya saja, nanti akan muncul. Baik. Makasih Mas. Jadi saya kira ini memang sisi beberapa teman-teman memang melihat ini sesuatu yang sangat menarik ya untuk mengajak seluruh warga persyarikatan maupun dan ini warga umum juga boleh ya Pak Yamin ya. Tentu. Jadi tidak hanya untuk warga persyarikatan, warga umum juga diperbolehkan. Jadi dengan virtual ini maka akan diikuti di seluruh tanah air maupun di beberapa negara, terutama teman-teman PJM maupun yang lain. Baik. Nah ini saya masih di chat room dulu sebelum nanti kita ke yang resen ya kembali ya. Atau saya lompatilah resen dulu lah satu biar kita tekan. Saya ke Pak Sugiran pwmu.co. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apresiasi ini untuk koordinator media afiliasi yang telah mengendar acara malam ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang kegiatan-kegiatan terutama juga sebelum muktamar. Kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Yamin, beberapa kegiatan sebelumnya mungkin nanti kita perlu detailnya Pak masing-masing event itu Pak sehingga pemberitaan kita bisa lebih rinci, misalkan GoWest nanti persyaratannya seperti apa, teknisnya seperti apa, kemudian ada tadi tabligh akbar, kemudian juga ada mungkin yang belum sempat disentuh juga yang rencana mendatangkan Najwa Shihab, mungkin belum sempat disentuh tadi oleh Bapak Dr. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan GoWest virtual. Ketika membahas GoWest virtual, saya ingat ketika di Jambore kemarin ada yang menyarankan kalau kita menjadi media peliput muktamar disarankan untuk memakai sepeda ontel, Pak. Saya lupa siapa yang menyarankan, apakah Pak Muharram kayaknya. Nah, kaitannya dengan sepeda ontel mungkin momen GoWest ini bisa jadi media latihan nanti sebelum di Solo ya. Yang penting juga bahwa apakah di Solo ada persewaan sepeda atau mungkin panitia menyiapkan sepeda untuk media, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Yang ketiga tadi terkait pembukaan tadi ya. Ternyata pembukaan itu tanggal 19 ya. Jadi mungkin jadwal ini perlu lebih disebarkan lagi karena beberapa penggembira menilai tanggal 18 itu pembukaan. Jadi nanti keliru datang bisnya itu jadwal bisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Terima kasih. Terkait dengan agenda pendukung, saya kira panitia sudah mempublish flyer video ya. Mungkin nanti bisa di-share ulang di situ beberapa tanggalnya sudah disebutkan, yang sudah fix itu sudah kita publish dengan tanggalnya. Ya. Termasuk di situ pembukaan ya. Pembukaan di situ sudah kita juga informasikan hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Nah, karena tadi ada nyinggung soal pembukaan, jadi betapapun bagaimana Stadion Manahan itu juga terbatas ya. Meskipun kita sudah mencari tempat yang lebih luas yang paling memungkinkan di Manahan, tetapi tetap saja itu adalah amat sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan terutama bagi penggembira itu untuk bisa bahkan teman-teman itu secara gojek mengatakan bermimpi masuk saja jangan gitu loh, gitu kan, bermimpi masuk saja jangan. Meskipun panitia juga mencoba mengantisipasi dengan beberapa layar di luar stadion, tapi saya menyarankan juga dan tolong media juga memberikan informasi bahwa kegiatan ini akan secara live disiarkan ya melalui beragam media. Nah, oleh karena itu gerakan non-bar pembukaan muktamar itu saya kira salah satu
alternatif ya untuk tidak bisa hadir semuanya ke Solo. Jadi yang di wilayah daerah cabang yang tidak berkesempatan ke Solo bisa mengambil inisiasi untuk memeriahkan pembukaan ini, menonton bersama-sama dengan nonbar muktamar. Itu yang berkaitan dengan pembukaan. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi goes tadi ya. Kalau apakah di media itu bisa itu urusannya Mas Budi lah ya itu ya. Itu. Nah, tetapi yang penting adalah goes virtual menjadi yang salah satu dari aktivitas agenda pendukung ini memang diharapkan bisa melibatkan partisipasi sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu dukungan dari media ini menjadi sangat penting, bukan hanya internal persyarikatan, tetapi bisa diikuti oleh para pihak komunitas-komunitas sepeda yang begitu banyak. Saya kira itu Mas Budi ya yang berkaitan dengan saya yang agenda pendukung. Ya, baik, makasih Pak Yamin. Ini saya ke Gus Ba ini terkait dengan tadi Gus, ada pertanyaan di chatroom tentang Islam berkemajuan ya. Nanti seperti apa biar kemudian teman-teman bisa meng-highlight itu Gus. Ya, Islam berkemajuan sekarang mungkin baru dimaknai sebagai jargon saja ya. Tapi definisi Islam berkemajuan belum pernah baku. Yang ada adalah statement daripada mungkin pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang tentu masing-masing orang punya perspektif atau pandangan. Nah, dalam muktamar besok itu mau disegel ya, mau diputuskan definisi resmi dari Islam berkemajuan itu apa, formulasinya bagaimana, apa aja yang tercakup dalam Islam berkemajuannya Muhammadiyah itu. Nanti nama resminya yang sedang disiapkan itu namanya Risalah Islam Berkemajuan. Nah, seperti itu. Jadi yang itu akan dibahas dalam muktamar, tapi materinya, draftnya sudah akan kami kirimkan, panitia kirimkan, PP Muhammadiyah, ya sekretariat PP Muhammadiyah kirimkan akhir Agustus ini kepada wilayah-wilayah atau peserta muktamar Muhammadiyah seperti itu. Nanti ada kita kirim hard copy dan nanti peserta waktu di Jogja kami sediain soft kopinya seperti itu. Nanti ada dan kopinya ya. Dan kopinya ya, nanti kopinya nanti di on the spot ya. Nah, kami berharap kepada teman-teman media afiliasi ini di samping untuk mempublish ya, publishing ya, itu ya bagaimana juga ada fungsi-fungsi defending ya, bagaimana nanti teman-teman media afiliasi ini juga menjadi benteng ya, menjadi benteng terhadap hal-hal yang orang luar tuh nyinyir kepada Muhammadiyah. Kaum nyinyirun kan mungkin ada ya yang enggak apa namanya yang sinis atau nggak seneng ataupun agak yang mungkin ya ada rese atau serangan-serangan ke Muhammadiyah kan ada. Nah, tentu teman-teman juga harus membantu Muhammadiyah supaya isu-isu atau hal yang miring nyinyir itu bisa diluruskan ya. Jadi teman-teman bisa mengimbangi dengan berita-berita yang bisa menetralisir ataupun meluruskan apa yang berkembang di entah itu di medsos atau di media yang tentu nanti di apa namanya di statement utamanya ada di misalkan di kalau tentang kepanitiaan jadi PP Panitia Pusat Muhammadiyah, kalau terkait dengan Muhammadiyah nanti di kantor sekretariat PP Muhammadiyah, dan mungkin teman-teman bisa membantu mendengungkan ya, ada teman-teman bisa menjadi pendengung seperti itu, menggetarkan kembali atau memposting kembali, merepost seperti itu apa yang sudah diterbitkan oleh website Muhammadiyah.id ya, atau Suara Aisyah atau
yang di medsos resmi Muhammadiyah, entah di YouTube Muhammadiyah, entah di IG-nya Linsamu ataupun di Facebook, Twitter dan lain sebagainya, termasuk yang Aisyah juga. Jadi membantu media-medianya PP Muhammadiyah, website Muhammadiyah OR.id itu dan Suara Aisyah OR.id juga, termasuk nanti juga Suara Muhammadiyah ID itu. Saya kira ini penting dan sehingga nanti sinkronisasi, koordinasi dengan media Muhammadiyah yang di kantor PP Muhammadiyah Jogja dan di Jakarta termasuk TV-mu itu perlu ya, sehingga biar tidak sendiri-sendiri atau pating celebung. Jadi reverse to-nya tetap sumbernya dari pimpinan Muhammadiyah atau panitia resmi Muhammadiyah. Jangan katanya. Tanya teman-teman bisa tanya misalkan di grup media afiliasi itu leadnya siapa, langsung confirm aja ke situ. Terus apa yang harus dilakukan untuk pelurusan atau untuk menetralisir hal yang nggak baik, yang nggak benar menimpa entah kepanitiaan, entah Muhammadiyah itu perlu ya. Kami membutuhkan teman-teman untuk bisa bersedekah ya. Bersedekah dalam hal ini adalah informasi yang benar dan akurat terkait dengan yang terjadi seperti. Saya kira begitu, Mas Budi. Baik, Mas Nuwun, Gus. Ini ada pertanyaan dari Cecep Asyanuddin ini, Pak Yamin, karena ini beliau belum paham ya, Mangayu Bagio itu artinya apa? Ya karena tidak semua teman-teman ini kan dari luar juga, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera Barat. Iya. Memang itu khas istilah Jawa ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi sepertinya sudah meng-Indonesia, tapi mungkin belum begitu populer ya. Mangayu Bagja itu adalah ikut menggembirakan muktamar. Jadi ya mungkin lebih pasnya itu malam keakraban atau malam ta'aruf ya, malam ta'aruf menyambut muktamar ya. Mangayu Bagja itu acara bergembira menyambut muktamar, kedatangan kalau ta'aruf juga sekaligus tadi saling bersilaturahmi. Sehingga kalau ada yang datang sudah terlanjur beli informasinya pembukaan di Kira 18 ya, itu sudah ada agenda yang untuk menyambut tadi ta'aruf teman-teman. Jadi satu acara menyambut muktamar itu terbuka ya, terbuka. Dan nanti akan teman-teman rekan media yang mungkin belum sempat bisa hadir di lokasi, nanti kita akan bantu dengan live streaming ya. Jadi saya kira nggak usah khawatir teman-teman yang di luar sana tidak menikmati Mangayu Bagio tadi. Ya. Itu sajiannya nanti dari teman-teman masing-masing ya. Kopinya juga dari kopi masing-masing. Baik, makasih Pak Yamin. Nah, ke yang sudah resen berikutnya, Kang Agus Arifin dipersilakan. Speakernya dibuka, Kang. Speakermu belum dibuka. Nah, ya. Gimana? Bisa dengar suaranya? Terdengar dengan keras. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin ini sudah sering dilontarkan. Dan tadi juga sebenarnya sebagian sudah dijawab soal penggembira, karena kami ini kan sebagian juga ditugasi oleh pimpinan di masing-masing kepengurusan untuk mengurusi penggembira. Masalahnya warga kami di sini sebagian sudah menabung cukup lama untuk bisa hadir di muktamar. Sehingga ketika tadi mendapat kabar bahwa seperti itu, kami mungkin tidak sampai hati untuk menyampaikan lah. Lebih baik kami bawa penggembira itu ke arena, apapun yang terjadi, ya terjadilah. Kalau kami kemudian cegah, saya kira ini hanya akan menyakiti hati warga kami yang sudah menabung sekian lama. Jadi persoalan lagi kemudian sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan detail
kira-kira nanti sterilisasi itu berapa kilometer dari Manahan? Titik mana yang kira-kira masih boleh dipakai untuk titik parkir misalkan? Kalau dari kami, dari saya sendiri dari Cirebon, artinya dari arah barat, dari wilayah Jawa Barat, tentu kan kami hadir dari arah barat setidaknya, itu kira-kira titik parkir yang disarankan di daerah mana misalkan, itu pun belum kami terima. Nah, saya kira ini perlu kami informasikan segera, termasuk juga tadi informasi bahwa pembukaan itu sejatinya bukan tanggal 18 tapi tanggal 19, sehingga kan mesti kami sampaikan juga ke cabang-cabang dan aum-aum untuk melakukan rescheduling, karena jangan sampai kecewa juga, karena jujur saja yang paling dituju itu utamanya kalau bagi penggembira ya di arena pembukaan itu sesungguhnya. Jadi tolong panitia dalam hal ini, insya Allah kalau kami sebagai insan media akan ikut mensiarkan pasti, hanya saja tanggung jawab moral kami untuk menggembirakan warga kami itu tetap juga bisa dilaksanakan. Nah, termasuk tadi yang masalah logo, kaos, mungkin ya kita diizinkan atau tidak, ya mungkin kita nyetak sendiri untuk dipakai sendiri, yang pasti untuk tidak dijual lah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin sementara seperti itu dulu, nanti mungkin ada yang lain-lain, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Kang Agus. Tapi begini ya, jadi malam hari ini sifatnya adalah informasi general. Jadi nanti tentu berikutnya nanti akan lebih tematik ya. Jadi pada saat tematik itulah nanti teman-teman akan banyak mengupas sedetail mungkin ya. Seperti tadi yang Kang Agus tanyakan lokasi titik parkir gitu ya, nah, itu kan tematik nanti itu. Jadi tematik karena kalau malam hari ini kita bahas tuntas, kasihan warungnya yang sudah kita kontra ini ya nanti hanya berlaku malam ini, nanti tidak berlaku malam berikutnya. Jadi teman-teman hal yang teknis mungkin nanti akan kita bahas tematik ya, dan nanti kita akan detailkan di doorstop berikutnya, kira-kira demikian. Tetapi secara umum kembali bahwa mungkin Pak Yamin dan Gus Bah bisa menyampaikan kembali tentang jadwal tadi yang pembukaan dari tanggal berapa. Kayaknya di chat itu masih jadi tanggal berapa? Monggo Gus. Jadi Bapak-bapak semuanya, jadi acara muktamarnya itu rangkaiannya itu tanggal 18 sampai tanggal 20 malam seperti itu. Penutupannya tanggal 20 malam. Perlu diketahui tanggal 18 itu adalah acara tanwir ya, sidang tanwir pramuktamar ya, yaitu diselenggarakan di Solo ya, di UMS. Kemungkinan besar lokasinya di gedung auditorium Jasman Al-Kindi, tidak di editorium. Nah itu tanwirnya ya, tanwir pramuktamar. Jadi tanggal 17-nya Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah Aisyah itu sudah datang di Solo, tanggal 17 itu di Solo, dan paginya tanggal 18 pagi sudah 1 hari full itu sidang tanwir sampai pada pemilihan calon anggota pimpinan pusat yang akan dibawa di muktamar tanggal 19 besok dan 20 seperti itu. Jadi 18 itu yang bersidang baru pimpinan anggota tanwir dari PP Muhammadiyah dan wilayah Muhammadiyah, dan itu tidak semuanya itu yang menjadi anggota tanwir saja ataupun yang perwakilan dari wilayah dan PP Muhammadiyah. Nah, jadi acara rame-rame barengnya pembukaan muktamar resminya itu baru tanggal 19 pagi. Nah, jadi tolong disampaikan Bapak Ibu di media afiliasi, jadi ke Solonya ya, kalau ingin mengetahui pembukaan muktamarnya jangan tanggal 18 ya, tanggal 19 di Stadion Manahan. Ya, masalah bisa masuk atau tidak kami tidak bisa memberikan jaminan ya, nanti gimana situasi dan kondisi karena stadionnya terbatas.
yang mau datang banyak, tentu kami akan coba antisipasi di luar, kami sediakan giant screen supaya yang nggak bisa masuk ya tetap bisa mengikuti apa yang terjadi di dalam ya, tidak usah mengintip dari celah-celah stadion. Sekarang juga eranya lagi mengintip. Jadi bisa lihat pakai giant screen, dan yang kedua bisa lihat dari media sosial ya. Ada kan teman-teman pada live IG, live FB, bahkan bisa lihat di YouTube. Nah, kami siarkan di YouTube. Jadi nonton pembukaan muktamar sambil ngangkring ya, sambil ngopi, sambil hahaha dan di pojok-pojok yang nyaman bagi Bapak Ibu semua bisa dilakukan, karena kita tahu apa yang di dalam stadion itu sekarang tidak perlu dengan cara ngintip atau nginceng atau diruyat secara langsung, itu enggak. Sekarang sudah ada teknologi, jadi ada live streaming ya, live IG, live FB, live YouTube. Bahkan kami akan sewa juga televisi nasional untuk bisa mensiarkan ya, di samping media TV-mu ya, media TV-mu akan menyiarkan muktamar itu bahkan sejak tanggal 17 sampai tanggal 20 itu acaranya itu TV-mu itu isinya cuma muktamar ya. Pokoknya isinya itu terus, nggak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyaksikan di layar-layar kaca, di HP-nya masing-masing, di laptop, di tablet, dan kalau ada puyer jadi puyernya ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Presiden diundangnya di tanggal 19 ya, pas pembukaan muktamar ya. Kan Pak Presiden dari Solo, kebetulan wali kotanya juga putranya Presiden, tentu juga kami undang. Kalau nggak keundang ya kami kan bagian dari NKRI, tentu juga mengundang Bapak Presiden untuk menghadiri acara yang 5 tahun sekali itu. Bahkan ini sudah 7 tahun. Ya, ini kalau menurut Bapak yang sudah ngumpulin sangu tadi, sangu ya, untuk muktamar itu berarti seperti hari rayanya Muhammadiyah itu ya muktamar itu, gitu. Nabungnya sudah 7 tahun. Masa nggak boleh datang ya datang aja, tapi kami tidak bisa mungkin memfasilitasi ataupun nggak bisa menjamin bisa masuk dalam gelaran acara. Tentu harus bisa dipahami, nonton saja di media sosial ya, di media kaca ya, dan di live streaming itu, atau nanti live delay juga ada. Pengen nonton rekamannya ya. Atau mau nobar di kafe mana silahkan ya, nobar. Atau di amal usaha masing-masing juga boleh ya, menobar di amal usahanya juga saya kira nggak kalah gayeng, pasang umbul-umbul ya, sediain makan minum kopi anggota dan sebagainya, buat door prize itu bisa ya. Jadi tidak harus tumplek-blek di Solo ya, seperti itu, atau di Manahan ya, bisa di mana-mana aja. Saya kira begitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa para penggembira yang sekiranya akan hadir tadi kalau akan menyimak pembukaan itu berarti tanggal 19. Tapi kalau sudah terlanjur booking bisnya tanggal 18, tadi Pak Yamin menyampaikan ada Mangayu Bagio. Tapi sekali lagi juga tidak menjamin bisa masuk edutorium. Dan nanti di luar edutorium ya, nanti akan dipasang juga layar besar ya. Kerinduan para warga persyarikatan untuk bisa berfoto di edutorium minimal akan terobati lah kira-kira foto di edutorium. Oke, lanjut ke yang sedikit, sudah. Halo, sedikit Mas. Oh ya, Kang Gus. Untuk bisa masuk di Mangayu Bagio barangkali ada syarat atau harus daftar sebelumnya atau seperti apa? Ya. Oke, saya kira info detailnya nanti akan disampaikan di sesi berikutnya tentang sesi Mangayu Bagio, Mas Agus. Tapi paling nggak bahwa ada kegiatan Mangayu Bagio yang nanti dilakukan di edutorium ya. Jadi selamat datang ya. Tapi nanti tentu bahwa karena juga edutorium kan maksimal kan hanya berapa itu ya? Oh di luar, oh itu di halaman, jadi nggak di
di dalam, jadi di luar auditorium, sehingga nanti biar visualnya auditorium itu kelihatan betul dari luar gitu ya. Jadi sementara memang ini yang bisa kita sampaikan Mas Agus. Saya ke berikutnya Mas Ferry, silakan Mas. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mungkin fokus pertemuan pada sore hari malam ini itu tentang supporting agenda event. Saya tertarik dengan goes virtual, itu menjadi kekinian sesuai dengan pandemi, Pak Yamin. Mungkin karena ini menjadi supporting event yang sangat luar biasa, yang mana media afiliasimu harus bisa memasifkan dan mensukseskan ini. Yang saya ingin tanyakan, di media WA itu sudah berseliweran broadcast dan BI atau apa itu, kan banyak, termasuk salah satunya bahas tentang teknis Strava. Lah tadi kan Pak Yamin sempat menyampaikan teknisnya lah, mungkin itu bisa didetailkan sedikit, tekniknya seperti apa, Strava, monitornya seperti apa, karena ada tanggal berapa sampai tanggal berapanya, itu mungkin bisa diberi bocoran kawan-kawan supaya nanti teman-teman di daerah itu ada ancang-ancang, karena sekarang sudah bulan Agustus, September, Oktober, November. Gitu, Pak Budi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yamin. Ya, makasih. Terkait goesmu ya, jadi nanti secara teknisnya saya usul Mas Budi itu diangkat ya, lebih awal. Siap, ya. Pendaftaran untuk goesmu ini insya Allah akan di launching di tanggal 10 Agustus ini, ya. Karena sedang finishing web sistemnya. Nanti pas ya Pak, kalau minggu depan itu ya, pas Pak. Pendaftarannya itu masa pendaftarannya tanggal sampai akhir Agustus. Nanti pelaksanaannya itu di September, di bulan September. Jadi selama 1 bulan itu silahkan 48 km itu ya, bisa dicapai, mau sendiri boleh, mau mengelompok sama kelompok-kelompok yang lain, itu akan lebih meriah. Tapi catatannya lagi tetap protokol kesehatan. Ya. Dengan mungkin sudah menentukan nanti objek-objek mana yang akan dijadikan foto, ya, yang karena itu diminta untuk diupload di web system itu. Nah, memang yang saya dengar dari tim teknis itu sistem yang digunakan adalah Strava. Tapi dengan modifikasi yang disiapkan oleh panitia. Insya Allah Pak, minggu ini sudah bisa di launching pendaftarannya. Mestinya 1 Agustus kemarin, tapi sistem masih dilihat masih perlu disempurnakan, sehingga minta waktu mundur sampai minggu ini. Saya kira itu ya, Mas Ferry. Ya, Mas Ferry. Baik, sip, Mas Ferry, kalau kita berhitung tanggal 10 tadi yang disampaikan oleh Pak Yamin, maka pas Rabu minggu depan, jadi sekiranya nanti Pak Yamin mengizinkan, maka Rabu minggu depan kayaknya ini pertanyaan goes memang menarik Pak, karena tadi temanya tentang teknologi. Tentang goes. Teman-teman, kiranya demikian, waktu sudah menunjukkan pukul 21. Saya mohon maaf yang resen berikutnya. Monggo Pak. Terima kasih teman-teman media afiliasi dan juga official di Persyarikatan Muhammadiyah. Tadi Pak Bahtiar sudah menyampaikan arti pentingnya relasi media dengan event muktamar ini. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi 2 hal yang sering terjadi di dalam proses pemberitaan. Itu yang pertama adalah hindari istilah-istilah atau yang dikenal dalam dunia jurnalistik itu buzzword, ya, kutipan yang sudah populer tetapi kadang mungkin kurang pas, sehingga itu memberikan bias dalam pemahaman atau pemaknaan publik. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi pegangannya di media, tapi saya kira kalau ini di media afiliasi dan dalam konteks muktamar itu tentang bad news, good news. Nah, ini harus agak bijak ya, agak bijak di dalam. Tadi Gus Bas sudah menyampaikan peran dan fungsinya ketika terjadi bad news, good news itu, karena
sehingga kadang kearifan di situ ya, kearifan di situ menjadi sangat penting. Itu dua hal yang kalau boleh saya tambahkan satu, media ini memang pisau bermata dua ya, sehingga dalam konteks mendukung aktivitas muktamar ini benar-benar kita berpegang pada apa yang tadi disampaikan Pak Bahtiar, betul-betul menggaungkan aktivitas muktamar ini mulai dari pra-muktamar dengan segala agenda pendukungnya dan pada saat pelaksanaan muktamar. Ya seksi-seksi sedikit oke lah tadi ya disampaikan Pak Bahtiar tadi itu loh. Iya ya jangan lugu-lugu juga tapi juga jangan kebablasan tadi yang berkaitan dengan buzzword, bagaimana dengan bad news, good news dan lain-lain. Makasih Pak Budi. Baik, makasih Pak Yamin. Saya juga minta Gus Bah ini mengakhiri sesi perdana kita untuk acara malam hari ini. Monggo Gus. Ya, pertama saya senang dan terima kasih sekali atas antusiasme teman-teman semuanya media afiliasi daripada Muhammadiyah yang harapannya kami dari Panitia Pusat Muhammadiyah untuk bisa teman-teman itu pertama adalah mempublishing ya, yang kedua adalah melakukan influencing ya, mempengaruhi opini publik ya yang positif ya, sehingga terkait dengan narasi-narasi Muhammadiyah itu perlu digaungkan, dipenetrasi lebih jauh, lebih dalam kepada semua segmen masyarakat. Dan yang ketiga adalah teman-teman berfungsi memainkan peran untuk menjadi benteng pertahanan Muhammadiyah di media media sosial dan di media media online seperti itu. Nah, kami tentu terima kasih sekali atas dukungan teman-teman, keterlibatan teman-teman. Kemarin saya coba diskusi sama Mas Budi bagaimana teman-teman tetap bisa berkoordinasi dan bisa melakukan update ataupun mengupdate berita terkait dengan kepentingan bersama ini adalah muktamar. Mungkin ke depan adalah kepentingan terkait bagaimana persyarikatan Muhammadiyah itu perlu kita perluas ya, sebaran informasi dan lain sebagainya. Saya kira begitu, dan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya dalam isu-isu yang lebih spesifik ya, lebih teknis, lebih operasional, dan mungkin juga kadang-kadang wacana juga nggak apa-apa seperti itu. Saya kira terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, bertugas, berkarya untuk kebermanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Yamin, terima kasih Gus Bah. Malam hari ini kita sudah mendapat banyak hal, informasi yang rujukannya sahih gitu ya, dari Sekretaris Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-8 dan juga Gus Bah yang saya kira tadi menitip pesan kepada kita semua agar bukan mulai malam hari ini, tapi sudah kita mulai dari sejak kemarin untuk kembali mensiarkan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Bahkan gelitiknya Gus Bah tadi, silakan mulai digaungkan gitu ya, digaungkan siapa sih nanti ya yang akan menjadi bagian dari proses pemilihan pimpinan di Muktamar Muhammadiyah 2022-2027. Teman-teman kiranya demikian, jangan lupa hashtag Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi hashtagnya adalah Muktamar Muhammadiyah. Lalu hashtag yang kedua adalah Muktamar Aisyah. Dan yang ketiga adalah hashtag Muhammadiyah berkemajuan. Jangan lupa teman-teman sekalian. Yel-yelnya masih ingat ya? Saya kok lupa ya Pak? Ingat Pak Yamin. Muhammadiyah memajukan, Muktamar mencerahkan, panitia menggembirakan. Harus Pak Yamin lah ini Pak. Enggak Pak? Ini penting Pak. Ya, teman-teman ini sekedar untuk menggairahkan saja ya. Nah, di panitia itu ada yel-yel tentang muktamar ini. Betul. Jadi kalau saya bilang Muhammadiyah, kita sambut bersama-sama dengan
Pakikan memajukan. Kalau saya menyampaikan muktamar itu disambut dengan mencerahkan. Dan kalau saya sampaikan panitia disambut dengan menggembirakan. Ya. Oke. Muhammadiyah memajukan, muktamar mencerahkan, menggembirakan. Matur nuwun Pak Budi. Iya, baik, terima kasih Pak Yamin, terima kasih Gus Ba, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, ya betul. Ya, nanti jangan lupa ditulis itu ya. Kita bersyukur bahwa malam hari ini ada 50 lebih rekan media sudah bergabung. Saya kira sekali lagi terima kasih. Saya selalu buat teman-teman sekalian. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di studio keren ya, mereka ya. Teman-teman dari Web Muhammadiyah yang malam hari ini mensupport kegiatan kita di lokasi ini. Kita akan bertemu di Rabu mendatang. Mohon izin Pak Yamin ya. Temanya tadi tentang launching virtual. Oke, ini goes dan virtual. Jadi ada dua, goes dan virtual dan pameran. Nanti kita akan hadirkan. Dan malam hari ini kita akan tunggu berita-berita tentang syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Mohon maaf sekali lagi, Lafan, kita jumpa Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.